Apa itu aplikasi berbasis web? Nah, ini pertanyaan yang sering kita temui bagi orang-orang yang pengetahuan mengenai program ini tuh di level tengah. Kenapa kita bicara level tengah? Biasanya orang-orang ini tuh antara tahu dan tidak tahu. Kemudian kita menghadapi customer yang tahu-tahu sekalian. Jadi kita bisa bicara teknis dari source code, hosting, server, segala macam. Kalau yang nggak tahu itu lebih enak juga. Kita langsung menggiring, ini kak aplikasinya, ini link downloadnya sampai nya. Kalau yang di tengah-tengah itu banyak tanya-tanya dan membuat kita agak bingung. Ini bicaranya teknis, tapi saat kita gali bingung sendiri seperti orang awam. Oke, di video ini kita akan menjelaskan secara awam aja, jadi nggak secara teknis, mengenai apa itu aplikasi berbasis web, apa itu source code, apa itu server. Ya kita bicara server saja, nggak, jangan menggunakan DBMS atau apa ya. Ayo kita bikin sesimpel mungkin server, ada hosting, ada SAMPP yang kita pakai di sini. Oke, yang pertama, apa itu aplikasi berbasis web? Aplikasi berbasis web itu dimana kita menjalankan aplikasi itu melalui link ya, seperti ini. Nah, link ini blidiwa.link/carwash ini, main carwash ini, itu bisa diakses dimanapun. Maksudnya dimanapun itu, misal saya posisinya lagi ada di kota A katakanlah, saya mau melihat bisnis saya yang ada di kota B, itu ya udah kita akses ini aja, link ini, otomatis bisa masuk ke dalam sini dan kita bisa login di situ. Nah, itulah keunggulan dari aplikasi berbasis web, bisa diakses dimanapun dan tanpa install. Jadi kita nggak perlu download di Play Store atau App Store, itu nggak perlu. Itu malah memenuhi kapasitas ponsel kita kan. Kita cukup akses link, terus kita bisa menjalankan aplikasinya. Nah, itulah yang dinamakan aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web. Oke, kita jelaskan secara awam aja ya. Kalau yang udah tahu mungkin di skip aja video ini. Kalau yang masih awam, ini sangat wajib untuk dipahami biar nggak salah tangkap. Dan aplikasi berbasis web ini di Semen Coding itu ada dua cara. Satu, dijalankan online seperti ini, atau dijalankan offline. Lah kita bicara awam aja, online dan offline. Online, jadi kita membutuhkan server online, yaitu namanya hosting. Nah, hosting ini bisa dibeli, itu di penyedia hosting, bukan di kita. Kita hanya jual aplikasi saja. Untuk yang offline ini, yang ada, nah ini localhost, main carwash, main coding, itu nggak bisa diakses lewat HP. Itu diaksesnya kita harus download SAMPP. SAMPP itu server localhost lah kalau saya bicara. Contohnya gini. Nah, ini download SAMPP ya. Nah, ini kan kalau saya bicara awam lah, ini namanya server localhost saja, server offline. Nah, untuk link downloadnya itu kita sudah menyediakan ya. Jadi biasanya kita download dulu, kita jalankan di laptop kita, baru ternyata oke. Nah, hasil downloadan Shopee ini kita upload lagi ke Google Drive, biar nanti yang beli itu sama dengan kita versinya, biar lebih enak aja. Dan kekurangan dari localhost ini itu nggak bisa diakses banyak perangkat, banyak ponsel nggak bisa. Jadi cukup satu laptop saja yang bisa akses. Oke, mungkin sampai sini tentang mengenai aplikasi berbasis web, saya yakin udah ada gambaran. Kemudian kita lanjut tentang file yang kita kirimkan. File yang kita kirimkan itu bukan berupa zip yang diinstal klik-klik desktop itu, tidak. Atau berupa yang seperti saya jelaskan tadi, Play Store atau App Store itu tidak. File yang kita kirimkan ya berupa file seperti kayak gini. Ini namanya source code kalau bahasa pemrograman ya. Kalau dalam dunia programmer ini namanya source code. Kalau saya bicara awam, file aja lah, file. Ada yang tanya, Kak, saya mau beli
source code-nya. Oke, saya kasih source code-nya, nanti full source code sama database-nya. Jadi saya harus buat programnya dong. Nah, enggak, kan ini udah jadi, program udah jadi, source code-nya tinggal dijalankan. Nanti nggak perlu bikin lagi, ngapain? Kita jualan source code itu dijalankan, bukan dibuat lagi. Jadi customer itu tinggal terima jadi aja dan dijalankan saja menggunakan, entah itu kalau offline ya SAMPP, kalau online ya hosting gitu. Terus tanya lagi, ini source code-nya sekali beli? Ya, ini sekali beli filenya. Kita nggak ada apa ya, berlangganan tuh nggak ada. Kita sekali beli, beli putus. Jadi misalkan kita ada update versi ya nggak dapat update karena kan ini beli putus. Beli putus ya sekali beli dan untuk selamanya, nggak ada updatean. Dan cara instalasinya itu kita udah ada tutorialnya, yaitu dengan dulu SAMPP. Dan nanti setelah kita berhasil install itu nanti ada folder ini SAMPP di sini di dalam direktori instalasi. Misalkan di harddisk C ada SAMPP, kita klik, nah di sini dalam folder htdoc. Nah ini ada nama filenya, foldernya. Nah folder ini akan dipanggil dengan URL seperti ini, localhost, terus nah ini nama foldernya. Nah nama folder ini seperti itu. Jadi kesimpulannya ya, kalau saya lebih ringkasnya aja, itu aplikasi berbasis web ini itu berupa source code dan sudah jadi, tinggal dijalankan, tidak perlu dibuat lagi. Ada pertanyaan, saya orang awam nggak paham, ya emang nggak perlu dipahami sebenarnya, cukup dijalankan saja. Karena kita di sini jualan aplikasi yang sudah jadi, bukan membentuk orang awam jadi programmer, bukan. Kita jualan yang sudah jadi. Terus ada pertanyaan lagi yang sering dikatakan, saya mau custom. Ya kalau custom bisa, tapi harus order dulu, harus beli dulu. Kita tidak menerima tanya-tanya di awal, ini custom seperti ini biayanya berapa, custom seperti ini biaya berapa. Hal-hal semacam ini itu pernah kita lewati tahun-tahun yang dulu. Kita analisa, setelah keluar biaya dan waktunya, ternyata yang tanya hilang, gak datang kembali, udah gak beli, tanya. Dan itu terjadi berkali-kali. Makanya di saat ini, kalau niat custom, ya order dulu. Itu sebagai bukti bahwa Anda itu sudah, istilahnya itu serius lah, nggak tanya-tanya terus hilang, tanya-tanya terus hilang. Kita nggak membutuhkan customer seperti itu. Kita membutuhkan customer yang benar-benar serius, yaitu dengan cara order dulu, baru nanti kita hitungkan. Dan kebanyakan yang sering tanya-tanya ini, itu ujung-ujungnya menghilang. Saya yakin seperti itu. Kalau yang serius, ya pasti beli dulu, baru nanti di list permintaannya apa, minta custom A, custom B, custom C, baru kita analisa dan keluar harga dan biaya. Kecuali custom yang integrasi ya, seperti integrasi payment ke virtual account atau kris, kita nggak nerima itu karena kita tidak mau bersama dengan pihak ketiga. Karena alasannya, kalau kita custom payment tadi dan terjadi problem di keuangannya, misalnya uangnya nggak masuk atau apa, pasti yang dicari pihak kita. Padahal yang problem di paymentnya tadi, misalkan contoh pakai payment gateway A katakanlah, yang problem di situ, tapi banyak yang ditanya ke kita. Makanya kita nggak mau seperti itu. Kita udah nggak nerima uangnya, tapi kita dapat problemnya. Jadi kita hanya menerima custom sesuai yang ada di dalam aplikasi ini saja, tidak sampai ke pihak ketiga. Itu alasan kenapa kita menolak untuk custom pihak ketiga. Contohnya dari payment gateway, seperti virtual account, ada kris API, kita nggak menerima itu. Kita hanya khusus custom di dalam aplikasi ini saja. Oke, saya kesimpulannya gini ya. Aplikasi berbasis web ini itu bisa dijalankan jika ada server offline. Ini download SAMPP di sini. SAMPP jangan download di sini karena kita bisa menyarankan ya link downloadnya yang sesuai dengan kita gunakan, biar sama, biar enak.
Mengapa kita ngasih link Sampipi yang sendiri nggak download sini? Karena udah kita coba dan itu normal. Kalau mau dijalankan online seperti ini, bisa diakses kemanapun dan dimanapun, itu harus pakai hosting. Untuk hosting dan domain itu bisa cari sendiri penjelasannya. Intinya itu kalau kita jelaskan secara awam, itu server online lah. Untuk yang file kita kirimkan itu berupa ini, file-file seperti ini file-file coding namanya. Tapi kita tidak menyuruh untuk menjadi programmer, kita hanya meminta ini cukup kopas saja, ditaruh di dalam sini. Nah, di sini foldernya taruh di dalam nih tedok ini. Nah, sini kita minta seperti itu aja, nggak perlu di aneh-aneh. Dengan cara install dulu Sampipinya, misalkan dijalankan offline ya. Ini diekstrak foldernya, dikopas di dalam folder Sampipi htdoc di sini. Nah, seperti itu. Dan ini sekali beli. Dan untuk custom wajib order dulu. Kalau tanya-tanya terus, ya kita nggak ngelayani ya. Kayaknya kebanyakan yang tanya-tanya terus-menerus itu ujung-ujungnya nggak, ya hilang ujungnya, nggak beli. Karena untuk custom di kita itu wajib order dulu, baru nanti kita hitungkan. Karena untuk menganalisa sebuah fitur itu butuh waktu, tenaga, pikiran, dan gak gampang juga karena program udah jadi terus kita bongkar. Jadi kita butuh waktu di situ. Mungkin untuk sekiranya yang belum jelas nanti bisa tanya di deskripsinya, ada linknya. Oke, sekian dari kami dan salam Sinyal Coding.